Jadi ini pada pukul 4.16. Ini saya masih berada di Indomaret Kadungora 2. Dan ini Indomaretnya enak banget nih. Bukanya 24 jam. Jadi kalau misalkan teman-teman nyampe sininya tuh pagi hari, kayak saya tadi ya, nyampenya jam 1. Ini aman banget nih buat turun di sini. Jadi nggak perlu takut nih kalau ke Kadungora pagi-pagi, bisa istirahat dulu di Indomaret yang ini. Dan di depannya itu juga ada masjid. Jadi kalau teman-teman mau sholat atau sekedar beristirahat, itu bisa di masjid tersebut. Dan ini sih kayaknya tadi masjidnya buka ya teman-teman, malam. Dan di depannya juga ada apa tuh, beberapa tukang jajanan. Ini untuk kondisi jalannya ya, pada pukul 4.17. Oke, dikit lagi mau azan subuh, jadi saya mau sholat dulu di masjid di sana. Oke teman-teman, ini pada pukul 4.55 habis sholat di masjid dan kita langsung menuju ke Kedungora sih, yaitu dekat stasiun Leles. Di sini sih kurang lebih ya mungkin hampir sekilo ya teman-teman. Tapi kayaknya mau nyari angkot dulu nih kalau dapat. Jadi nanti kemungkinan kita akan nyegat banyak kereta dari mulai Turangga, Argo Wilis dan beberapa kereta api lainnya ya. Dan ini udah terdengar nih suara lokomotif dan Semboyan 35 dari CC 206. Ini pada pukul berapa nih? 4.55 ya. Sebenarnya agak telat ya teman-teman ya, tapi karena sholat dulu jadi ya nggak apa-apa, kita sholat dulu aja biar tenang nanti hunting-huntingnya kayak gitu. Oh ya, yang seperti tadi udah saya bilang, jadi kalau teman-teman yang mau hunting di Kadungora ini aman. Jadi banyak banget minimarket yang buka 24 jam. Dan juga banyak banget tempat makan ini. Ya Pak. Ayo, kurang lebih sekilo ya. Yuk, lari pagi ya, jalan sehat pagi hari menuju ke Kadungora. Kalau teman-teman lihat tuh, itu ada kereta ya teman-teman di bukitnya itu. Nah ini nggak terlalu kelihatan sih karena masih pagi teman-teman ya. Jadi nanti katanya melintasi bukit di sana itu dan juga di sana tuh. Jadi memang tikungan Kadungora ini itu menjadi salah satu spot terbaik ya untuk hunting kereta. Sebenarnya ada juga di Daop 2 tuh tikungan atau tiber, tikungan besar Padalarang. Tapi kalau Padalarang itu mungkin yang paling bagus ya adanya di Kadungora ini teman-teman, di Garut ya. Oke teman-teman, ini pada pukul 5.41 akan lewat kereta api yang pertama. Kayaknya sih kereta api lokal ya, tapi kita lihat aja ya. Itu sorot cahayanya udah kelihatan tuh. Jadi kita akan makan dulu nih karena nanti kereta selanjutnya masih cukup lama. Dan ini kita berada di JPL 211. Dan di sini tuh ada banyak tukang makanan teman-teman. Ada di sana dan juga ada di sana ya. Jadi sambil menunggu kereta bisa makan dulu. Ini teman-teman bisa lihat ya. Saya masih mes kali ini, indah banget ya. Mantap sekali Kadungora. Oke, mari kita makan dulu. Oke teman-teman, ini di depan JPL 211 ada tukang bubur ya. Jadi kalau kalian mau beli bubur bisa di sini dan makan di sini sambil ngelihat jalanan kereta. Ini ya, wah syahdu banget teman-teman, parah ya, keren. Di situ arah stasiun Leles dan di sana arah stasiun Lebak Jero. Dan ini udah mulai terang, sudah kelihatan ya perbukitannya tuh, wah mantap banget. Dan di sana tibernya tuh. Oke, kita makan dulu. Jadi ada banyak ya, yang tadi saya bilang ada bubur dan di sana juga ada tempat makan juga. Dan di sebelah bubur juga ada tukang gorengan deh, tukang jajanan pasar pagi gitu.
Jadi kalau mau hunting di sini aman teman-teman. Maksudnya bisa beli makan juga, nggak akan kelaparan juga. Oke nih. Oke teman-teman, ini pukul 6.22 akan lewat kereta api apa bang? Kereta api apa? Kahuripan. Kahuripan ya, Blitar ke Kiara Condong. Ekonomi 106 tempat duduk dengan sistem PSO, jadi harganya murah. Kita tunggu ya kereta api Kahuripan. Oke teman-teman, ini pada pukul 6.27. Jadi setelah kita melihat kereta api Kahuripan melintas langsung, ini kita akan berpindah tempat untuk spot huntingnya. Jadi kita akan ke tempat yang lebih tinggi, jadi agar bisa melihat view yang berbeda. Jadi kereta api Kahuripan itu sekilas saja, itu kereta api ekonomi full PSO dari Blitar hingga ke Kiara Condong PP. Dia ini kalau startnya dari Kiara Condong itu malam teman-teman, kurang lebih jam ya sekitar jam 10 malam dari Kiara Condong. Dan nanti dia tiba di Blitarnya itu mungkin agak siang ya. Jadi enak nih kalau teman-teman mau ke Jogja itu bisa lewat Cikuray dan nyambung ke Kahuripan. Kayak gitu. Jadi kalau kehabisan Bengawan bisa tuh ikuti cara itu tuh. Tapi harus transit di Kiara Condong. Nah itu teman-teman udah mulai kelihatan pelintasannya. Dan itu jalannya ya itu. Naik ke atas ya nanjak banget ya. Gila. Lumayan nanjak nih jadi. Lokomotif yang lewat sini effort ya. Makanya kalau lewat sini, selain kalian bisa melihat lokomotif yang meliuk-liuk ya, dan kereta yang meliuk-liuk, ini kalian juga bisa mendengarkan deru lokomotif yang menggelegar. Karena memang Kadungora ini posisinya dia lagi nanjak teman-teman. Lagi nanjak bukit ya. Dan di sini ada beberapa petani yang sedang bersawah ya, dan ini sangat syahdu. Tapi kalau sini teman-teman bisa parkir mobil terlebih dahulu. Kayaknya kalau bawa motor juga agak sempit ya, agak sempit. Iya muter. Nampak enak jalan kaki sih. Jadi teman-teman bisa turun Prima Jasa nanti. Yang tadi saya lakukan di depan Indomaret Kadungora 2, lalu bisa nyambung naik angkot. Tapi kalau nggak naik angkot nanti kayak saya jalan 2 kilo. Saya teman-teman, tapi nanti kasihan ya. Agak kasihan nanti kayak saya ketinggalan kereta-kereta yang menarik. Jadi bisa naik angkot ya nanti. Kalau diturun di Kadungora. Tinggal ke pertigaannya aja kok, nggak jauh. Oke teman-teman, ini setelah trekking selama 10 menit dari bawah sana nih, dari bawah sana tuh JPL, kita telah sampai di spot yang agak tinggi. Dan ini enak teman-teman, spotting keretanya ya, ngeliat keretanya. Jadi dari sana nih nanti itu tidak akan jalan sampai ke arah sini, lalu terus menanjak teman-teman ke arah sana. Jadi memang Kadungora ini selain tikungan juga tanjakan yang belok, jadi dia tanjakan dan tikungan tapi belok. Jadi makanya kita bisa mendengar suara deru lokomotif. Dan itu kalian bisa lihat ya, pegunungan Garut dan ada kota Garut juga tuh. Wah ini keren banget teman-teman. Ini pada pukul berapa ini? 6.36. Padahal udah agak siang ya, mungkin udah nggak terlalu dingin lagi sekarang.
Tapi indah banget teman-teman, kacau. Teman-teman harus coba kesini, apalagi ke spot ini. Ini bisa melihat pemandangan dan juga keretanya ini lebih jelas. Jadi keretanya ada di bawah sana tuh. Itu tempat JPL tadi kita ngelihat kereta di awal video. Oke teman-teman, mungkin sedikit lagi kita akan melihat kereta api yang lewat. Kereta api apa bang? Lokal? Lokal apa tuh? Lokal Garut. Lokal Garut? Dari arah timur. Dari arah timur, berarti dari arah Garut? Garut. Oke, dari arah Garut Cibatu ke Padalarang teman-teman. Tuh, keretanya. Udah lanjut ya? Udah mulai kedengeran ya. Oke teman-teman, tadi sekitar beberapa menit yang lalu kita telah menyaksikan kereta api lokal Garut. Dia dari stasiun Garut hingga ke stasiun Padalarang. Dan tadi nanjaknya benar-benar menggelegar banget teman-teman. Dari sana dia nanjak terus berbelok ke arah sana. Dan habis ini itu masih ada beberapa kereta api lagi. Jadi mari kita tunggu aja nih. Ini udah mulai gerimis sih. Ya kurang lebih mungkin beberapa menit lagi akan ada kereta api selanjutnya. Oke teman-teman, jadi ini merupakan bentuk rel yang biasanya kalian bisa jumpai ketika kalian melewati daerah pegunungan. Salah satunya di daerah Operasi 2 Bandung, yaitu rel paksa atau rel gongsol. Jadi rel gongsol itu berada di tengah-tengah kedua rel, tapi biasanya menjorok ke salah satu sisi. Bisa dilihat ya ini. Jadi rel ini nih yang saya tunjuk, ini merupakan rel gongsol. Di mana rel gongsol itu biasanya ditemui di tikungan-tikungan tajam macam tikungan Kadung Ora ini teman-teman. Tuh dia berbelok ke tajam sehingga diperlukan rel gongsol untuk membantu menahan beban kereta api seperti itu. Oke teman-teman, ini pada pukul 7 tadi barusan kita melihat lewatnya kereta api Cikuray. Jadi kereta api Cikuray itu adalah kereta api dari Garut, dia hingga ke stasiun Pasar Senen yang merupakan kereta api PSO dengan kelas terworth it ya, yaitu PSO tapi dia pakai ekonomi Kemenhub yang cuman tidak sampai 106 tempat duduk. Jadi dia dua-dua tapi berhadapan, tapi dia punya legroom yang lebih lega teman-teman. Dan itu cuma murah, cuman 45.000 itu bisa sampai ke arah Garut maupun ke arah Jakarta. Jadi setelah kereta api Cikuray nanti akan ada beberapa kereta api lainnya
Ya mungkin kurang lebih mungkin sejam kali ya. Jam berapa bang? Setengah delapan ya. Lodaya pagi berarti sekitar 29 menit lagi nih. Lumayan lama waktu nunggunya nih. Dari mana? Arah mana? Arah Bandung. Arah Bandung. Berarti dari arah sana kita akan melihat si lodaya ngerem teman-teman ya. Ngerem ke arah bawah tuh, ke arah Leles gitu. Oke teman-teman. Mari nanti kita lihat kereta api Lodaya. Oke teman-teman, ini setengah 8 tadi barusan lewat kereta api Lodaya pagi. Jadi apa bang rangkaiannya tektok ya? TikTok, jadi dia pagi KA77 dari Solo sampai Bandung langsung balik lagi ke sana. 78. Tadi berangkatnya ngegas ya di Kadungora, sekarang full ngerem ya teman-teman. Dan setelah Lodaya ini juga masih ada kereta. Kayaknya nanti sampai jam 10 ya teman-teman ya. Itu masih banyak, ada beberapa kereta. Nanti kita akan coba rekam masih di tikungan Kadungora. Jadi habis ini kita ada jeda sejam dan nanti sampai jumpa di kereta selanjutnya. Nggak tahu ya apa ya. Nanti kita lihat aja keretanya. Nah teman-teman, jadi setelah kita melihat kedatangan tadi kereta api Lodaya lewat, nah ini kita menunggu kereta api apa bang? Lupa kan? Lagi. Nanti jam berapa? Jam 8.33 masuk sini. Oh 8.33. Jadi nanti kita akan melihat kereta api di jam 8.33. Tapi bukan dari sana teman-teman, tapi dari arah sana, dari arah Lebak Jero. Iya, Bandung Lebak Jero, nanti dia lewat sini. Ya, jadi kalau tadi kita kebanyakan lihatnya dari arah Leles, nanti kita akan melihatnya dari arah Lebak Jero. Jadi nanti saya huntingnya di sekitar JPL aja ya, kayak gitu. Oke teman-teman, ini masih di Kadungora. Ini jam 8.28. Jadi kita baru saja melihat kereta api Argo Wilis ya, King Wilis melintas langsung di JPL 211. Dan tadi Argo Wilis membawa kelas eksekutif full dan juga satu kelas panoramik. Oke teman-teman, ini jam 8.32. Entah kenapa ini di JPL 211 nih bunyi teman-teman ya. Berarti ada kereta yang lewat. Saya nggak tahu nih kereta yang lewat nih apa ya. Mari kita lihat ya yang lewat.
Oke teman-teman, ini pada pukul 9.52 ya, atau jam 10 kurang. Ini saya sudah ada di Masjid Darul Mutakin. Oke. Ini masjidnya nggak jauh dari perlintasan Kadungora, dan kayaknya ini udah siang teman-teman. Udah mau jam 10, jadi kayaknya saya akhiri dulu ya untuk hunting di tikungan Kadungora. Sebelumnya terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila ada saran silahkan ketik di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.